Alhamdulillah, segala puji segala syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat kepada kita. Di antara nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah curahkan kepada kita, yakni daripada nikmatul Islam wal iman. Salawat serta salam tidak pula kita lupakan kepada junjungan agung, yaitu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang membawa kita minadh-dhulumati ilan nur, di suatu zaman kegelapan yang menuju pada suatu zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, namun pada kesempatan ini marilah sama-sama kita tingkatkan dengan kualitas serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa dalam arti imtithalul awamirillahi wa jitinabun nawahi, yaitu mengerjakan daripada perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi dari larangan-larangan Allah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, namun alangkah beruntungnya dari seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selagi itu pula segala ganjaran dan kebaikan yang akan ia raih sesuai daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Aku akan berikan engkau dengan sebuah kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, yakni merupakan ajaran hasanah, ganjaran-ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan dengan suatu hadiah spesial bagi mereka yang dekat kepada Allah, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa al-jannah. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fil jannati wan nahar fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadir. Bagi orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku memberikan mereka dengan berubah al-jannah wan nahar, di dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka syurganya Allah, yang di mana di dalam syurga mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Dengan apa? Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dengan suatu kedudukan yang agung yang Allah berikan. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan dengan suatu kedudukan yang agung? Bagi merekalah yang menjaga daripada amaliyah hasanah, dan bagi merekalah yang membangun dengan dinia, merekalah yang membangkit dan mempondasi dan menguatkan dengan kokoh-kokoh pondasi dinia. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajja baiti man istata'a ilaihi sabila. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berpesan kepada kita, hingga Nabi Muhammad yang mengatakan sesungguhnya Islam itu terdiri dengan 5 pondasi. Dari pondasi apa saja? Bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan pondasi yang terkuat adalah seseorang yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, dan percayalah bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Dan adapun pondasi yang kuat adalah setelah mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat, yakni mengerjakan salat, setelah itu menunaikan zakat, kemudian melaksanakan berpuasa apabila Ramadan itu telah menjemputnya, dan hendaknya melaksanakan ibadah haji apabila sebagai seseorang yang mampu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, maka ketahuilah tidaklah semua kewajiban yang Allah tetapkan kepada hambanya, terkecuali hamba tersebut, seseorang tersebut akan meraih kebaikan-kebaikan dan tidak menyentuh daripada perbuatan-perbuatan keburukan. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah salat agar tidak melakukan hal-hal keburukan, hingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kerjakanlah salat, karena sesungguhnya bagi orang yang mengerjakan salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keburukan dan juga perbuatan kemungkaran. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa apabila tibanya bulan Ramadan, semata-mata yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang pada akhirnya Allah menyatakan la'allakum tattaqun, yang pada hakikatnya Allah memerintahkan untuk hambanya berpuasa agar engkau menambahkan dengan rasa takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memberikan suatu pesanan kepada kita, tidaklah dari rezeki yang kita punya, dari harta
harta yang kita miliki sedikit, hendaknya kita berikan kepada orang-orang yang kiranya membutuhkan dengan harta. Memberikan dengan kepada sedikit yang kita berikan bagi orang yang dalam keadaan membutuhkan dengan sedikit dari harta kita. Semata-mata apa yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan dari setiap kesalahan kita dan dosa kita yang akan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Allah mengatakan jika engkau ingin bersedekah dengan secara terang-terangan maka itu baik untukmu. Namun apabila engkau menyedekahkan harta yang engkau miliki itu dengan secara sembunyi-sembunyi, maka sedekahkan tersebut kepada orang-orang fuqara, fahuwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik dari apa yang engkau lakukan. Dan apa yang kita lakukan, baik itu dengan secara sedekah terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi, dari keduanya Allah menyatakan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dari perbuatan amal kedua yang kau lakukan akan meleburkan daripada setiap kesalahan dosa-dosamu. Dan Allah nyatakan wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala mendeteksi kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memantau kepada hambanya dari apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dan inilah yang pernah dikatakan dan diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang dimana beliau mengatakan ittala'a alaina rajulun syadidul bayadil thiyab syadidus sawadus sya'r la yura alaihi athar safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajja baiti man istata'a ilaihi sabila. Pada suatu hadis yang panjang ini, Sayyidina Umar yang menceritakan bahwasanya kami melihat salah seorang yang dimana berpakaian putih, rambutnya yang sangat hitam, kemudian kami tidak mengenalnya, dan tiba-tiba dia coba untuk mendekati Nabi Muhammad SAW dan duduk sangat dekat kepada Nabi Muhammad SAW, hingga kedekatan seseorang tersebut kepada Nabi Muhammad pun yang digambarkan oleh Sayyidina Umar, hingga Sayyidina Umar mengatakan fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, yang dimana lututnya seseorang tersebut menyentuh dengan lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan kedua tangannya tersebut pun meletak di atas paha mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian seseorang ini mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni al-Islam." Wahai Muhammad, kabarkan aku bagaimana tentang Islam. Maka di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menerangkan, Islam hendaknya engkau mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, dan engkau mendirikan salat, dan engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa apabila bulan Ramadan itu datang, dan hendaknya engkau melaksanakan ibadah haji bagi engkau mampu. Maka hal yang demikian, seseorang tersebut mengatakan, "Saddaqta ya Muhammad, semua ucapan yang engkau keluarkan dan engkau berikan tahu kepada diriku ini adalah merupakan kebenaran semuanya." Maka hal yang demikian, Sayyidina Umar langsung mengatakan, "Fa'ajibna lahu wa yas'aluhu wa yusaddiquhu." Kami ini heran, sesungguhnya orang ini bertanya kemudian dia membenarkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dia orang bertanya lagi kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang iman. Maka di saat itu Nabi Muhammad yang mengatakan, "Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'minu billahi wa minallahi ta'ala syarra wa syarra wa qadara." Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hendaknya seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada akan percayanya adanya hari kiamat, dan berimanlah dan percayailah dan yakinilah sesungguhnya setiap hamba yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di muka bumi ini terkecuali dengan sesuai qadar dan qadar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya.
Maka di saat ini seseorang telah mengatakan sadaqta ya Muhammad, lagi-lagi yang engkau ucapkan adalah merupakan kebenaran wahai Muhammad. Akhbirni 'anil ihsan, wahai Muhammad, definisikan saya bagaimana dengan definisi ihsan. Maka di saat itu Nabi Muhammad yang mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinilah sesungguhnya Allah melihatmu. Maka di saat itu seseorang mengatakan lagi, ya Muhammad akhbirni an amaratiha. Ya Muhammad, kabarkan aku kapan sih dengan terjadinya hari kiamat. Maka di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, bal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Sesungguhnya orang yang bertanya lebih tahu ketimbang orang yang ditanya. Maka di saat itu para sahabat terheran-heran mendengar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang ini pun langsung mengatakan, ya Muhammad akhbirni an amaratiha. Ya Muhammad, kalau begitu kabarkan aku bagaimana dengan tanda-tandanya hari kiamat. Maka di saat itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan dengan sebuah tanda-tanda hari kiamat, yakni antalidal ammatu rabbataha wa antal umratal ala wa irsya'an yatatawwaluna fil bunyan thumma talaqa falabithtu maliyan. Maka di saat itu Sayyidina Umar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah mengatakan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, seseorang mengatakan, ya Muhammad kabarkan aku tentang tanda-tandanya hari kiamat. Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya banyak dengan sebuah tanda-tanda hari kiamat yang dimana diantaranya adalah orang-orang yang berusaha untuk meninggi-ninggikan dengan sebuah bangunan, dan wa antalidal ammatu rabbataha, yang dimana seorang budak yang melahirkan tuannya. Maka di saat itu seseorang tersebut pun pergi dan meninggalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar mendatangi kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Muhammad, ya Umar, atadri man sa'il. Dikala Sayyidina Umar mendekati Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Umar, tahu enggak kamu siapa itu yang datang? Maka di saat itu pula Sayyidina Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Yang mengetahui hal tersebut hanya Allah dan Rasulnya saja, sementara aku bukanlah siapa-siapa dan aku tidak mengetahui hal tersebut. Maka di saat itu pula Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya yang datang tersebut adalah malaikat Jibril, dan kedatangan tersebut semata-mata dan dia bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang akan adanya hari kiamat, mengajarkan kepadamu dengan sebuah apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa itu dan kapan sebuah tanda-tanda hari kiamat. Maka Sayyidina Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tahu yang dimana pada suatu zaman yang kau ucapkan adalah berupa jelas, dimana seseorang yang berlomba-lomba dengan meninggi-ninggikan dengan suatu bangunan. Namun apa yang dimaksudkan antalidal ammatu rabbataha, yang dimana seorang budak yang melahirkan tuannya. Maka di saat itulah para ulama mufassirin yang mengatakan seorang ibu atau seorang ibu yang melahirkan anaknya, kemudian seorang anak ketika masa dewasanya memerintahkan kepada orang tuanya begini dan begitu, dan mengatakan, wahai ummi, cucikan pakaian saya, wahai ummi, tolong ambilkan nasi, wahai ummi, ambilkan makanan kepada saya, wahai ummi, begini dan begitu. Dan inilah merupakan dengan suatu tanda-tanda akan mempercepat dengan hari kiamat. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, janganlah sampai untuk pernah membentak daripada kedua orang tua kita setelah kita mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita memuliakan kepada Allah dengan cara kita memuliakan dengan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah engkau beribadah kepadaku, hendaknya engkau berbuat ihsan kepada kedua orang tuamu. Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali engkau mengucapkan dengan sebuah kalimat saja, dan engkau mendapatkan satu hal dosa yang demikian.
wala tanharhuma, dan Allah mengatakan jangan sampai engkau membentak daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Dan Allah mengajarkan kita tentang akhlak, bagaimana saat kita berbicara kepada kedua orang tua kita. Allah nyatakan faqul lahuma qaulan karima, hendaknya engkau ucapkan dengan keduanya tersebut dengan sebuah kata yang santun, kata yang berakhlak, dengan kata yang baik, kata yang kiranya menghantarkan keridhaan daripada keduanya. Maka daripada itulah hendaknya Allah juga mengajarkan kepada kita senantiasa agar kita mendoakan daripada kedua orang tua kita. Maka Allah nyatakan qul wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, sayangilah keduaku sebagaimana wahai Allah, sayangilah kedua orang tuaku yang dimana sebagaimana orang tuaku tersebut menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pelajaran-pelajaran berharga kepada kita, lalu kenapa harus kita tantang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita membentak kepada orang tua kita melecehkan daripada panggilan kedua orang tua kita. Bahkan tatkala orang tua kita memerintahkan kepada kita menyuruhkan hal tersebut kepada orang lain, dan kita mengoper suruhan tersebut kepada adik kita, kepada saudara kita. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, andai kata seseorang tersebut berhasil mengambil keridhaan kedua orang tuanya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala pun akan ridha kepadanya. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi Muhammad yang mengatakan ridallahu fi ridha walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridha Allah tergantung daripada ridha kedua orang tua, dan sebaliknya pula murkanya Allah pun tergantung daripada murka kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kepada kita seorang walad, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan daripada itu pula kita menjadi seorang cita-cita kita agar kita menjadi orang tua yang dimana anak kita akan berbakti kepada diri kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur kita, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, garib kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari serta atas kesalahan kita, dosa-dosa kita, kekhilafan kita, agar ditutup aib-aib kita dan dosa kita akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita keluar daripada dunia ini terkecuali kita dijemput mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah roh serta jasad kita yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan membawa kalimatul haq, kalimatul tauhid, yakni bentuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ahsanal kalam kalamullah al-malikul allam والله سبحانه وتعالى بقول المهتدون. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جاهد به وكفر،
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق وبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بدءا فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبه قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الخلفاء الراشدين الذين يعدلون ساداتنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى وكفرة المشركين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأهل المسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله